bahwa Wamentan sendiri menargetkan Indonesia bebas impor beras pada tahun 2025 mendatang. Sementara dari sisi lain ketika kita melihat proyeksi neraca beras nasional pada tahun 2024 yang dimutakhirkan pada Mei kemarin, Indonesia berpotensi mengimpor beras hingga 5,1 juta ton di sepanjang tahun ini. Artinya memang tadi ada perhitungan-perhitungan juga dari Wamentan, tapi mungkin dari perspektif Perpadi dan juga DPR RI sendiri seperti apa? Saya akan ke Perpadi terlebih dahulu, Pak Sutarto, silahkan. Ya, saya kira kita menyambut baik kalau memang tadi pemerintah memiliki program yang luar biasa untuk memperbaiki jaringan irigasi, memperbaiki sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas, kemudian juga optimalisasi lahan. Ini semua tentunya akan sangat berperan baik dalam rangka peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Kenapa? Karena kita tahu bahwa produsen utama beras ini adalah petani-petani lahan sempit yang saat ini tentunya perlu mendapat pelayanan yang terbaik. Selama ini memang kita mengakui bahwa dan tahu persis bahwa memang masalah sarana irigasi, masalah lahan, bahkan sekarang sewa lahan yang begitu mahal, kemudian kaitannya dengan masalah pupuk, masalah hama dan penyakit, kemudian pasar. Nah, ini memang harus dapat diselesaikan secara holistik. Mulai dari hulu on farm-nya sendiri sampai dengan pasar. Nah, pasar ini tentunya kita harus mengatur sebaik-baiknya supaya jangan pada saat panen raya itu terjadi penurunan harga. Nah, ini kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini kan sebenarnya situasinya sudah cukup baik dengan HPP petani yang Rp6.000, tapi itu pun sebenarnya kita juga mengharapkan jangan sampai di lapangan yang diterima petani kurang dari itu. Tapi bahkan sekarang sih ada kecenderungan sudah naik di atas 6.500 bahkan sampai 7.000. Ini akan mendorong petani untuk bertanam. Ini saya kira kita sangat appreciate, apalagi pemerintah memiliki target yang hari-hari ini luas panennya hanya sekitar 10,1 juta hektar, kemudian ingin ditingkatkan menjadi 12 juta hektar lebih. Saya kira ini pasti utamanya adalah meningkatkan luas tanam yang ada yang dilakukan oleh petani-petani yang selama ini sudah melakukannya. Nah, tentunya tadi itu harus dilayani dengan sarana produksi. Nah, kaitannya dengan apakah kita tahun depan bisa tidak impor, tentunya yang pertama kita harus tahu persis produksi tahun ini seperti apa. Produksi tahun ini sampai dengan semester 1 yang lalu memang tidak menggembirakan. Terjadi pengunduran dan bahkan terjadi minus. Nah, bulan-bulan ini nampaknya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita semua, terutama masyarakat tani atas dorongan pemerintah, itu sudah mampu mengembalikan pada bulan Agustus September ini kita masih surplus. Ya. Tapi meskipun surplusnya tidak banyak, hanya sekitar 1,9. Kemudian nanti pada akhir tahun itu biasanya November tetap saja minus. Okay. Nah, kalau kita hitung selama 1 tahun ini produksi kita berapa, kebutuhan pangan berapa, kemudian stok akhir tahun yang lalu berapa, kemudian ditambah impor. Kalau posisinya kita misalnya mampu menyediakan untuk seluruh kebutuhan masyarakat itu antara 8 sampai dengan 10 juta ton beras, saudara, beras, ini adalah sesuatu yang sangat positif untuk agar tahun depan kita tidak perlu impor, dengan catatan tentunya apa yang diprogramkan tadi harus dapat berjalan dengan baik. Okay. Tidak cukup kita hanya air, tidak cukup dengan pupuk, tapi juga dengan benihnya apakah sudah tersedia. Lah 3 bulan ini harus kita kerja keras karena nanti mulai bulan Oktober
kita harus tanam untuk musim tanam yang akan datang. Jadi kita akan tahu apakah tahun depan impor atau tidak impor, itu nanti kita evaluasi pada bulan April bagaimana produksi musim tanam pertama Oke. yang akan panen sekitar bulan Februari Maret, karena kita lanina. Lanina ini sebenarnya menguntungkan. Jadi pemerintah harus menggunakan kesempatan lanina ini tidak terjadi kemarau panjang sehingga kita dapat mempercepat waktu tanamnya. Oke, baik. Artinya tadi meskipun sebetulnya produksi padi ini masih belum menggembirakan di semester 1 begitu, tapi tadi ketika optimasi lahan begitu, utamanya tadi untuk daerah-daerah ataupun juga lahan-lahan baru ini sendiri bisa dimaksimalkan, penambahan lahan ini bisa dimaksimalkan, maka tadi hitung-hitungannya bisa masuk begitu ya Pak Sutarto ya. Baik, saya akan ke Pak Daniel dari Anda sendiri begitu ya. Tadi sekali lagi sudah ada hitung-hitungannya juga begitu, tapi dari Komisi 4 DPR RI sendiri menilai target dari Indonesia bebas impor beras pada tahun 2025 seperti apa? Apakah memang possible juga begitu tanggapan dari Anda? Ya, makasih, Mbak. Kalau dari data produksi kita setiap tahun itu selalu optimis, bahkan selalu menjadi surplus. Nah, dari data produksi resmi loh ini oleh pemerintah, seharusnya tidak ada alasan untuk impor. Dan kita sempat pernah sekian tahun membuktikan kita tidak perlu impor dalam konteks padi ya. Karena apalagi kalau impor dilakukan pada saat petani sedang panen raya. Itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi para petani kita. Ya. Tetapi sayangnya ini kan tahun ini menjadi impor salah satu tahun yang paling tinggi. Ya. Mungkin sudah terrealisasi 3,6. Kita berharap tahun depan dengan produksi 30 juta ton beras, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. Apalagi misalkan ya, sejumlah program ada penambahan sekitar 68 triliun itu sangat bisa mendorong adanya percepatan produksi, adanya pengamanan stok kedaulatan pangan di Indonesia. Sehingga kita berharap menjadi komitmen pemerintah, komitmen bersama, kita harus semakin mengurangi, bahkan kita tidak perlu melakukan impor khususnya beras ke depan, di tahun depan, Mbak. Oke.